Hey, selamat datang kembali di Top Sport TV. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini Top Sport TV akan menceritakan sebuah alur film dari kisah nyata seorang legenda sepak bola, yaitu Pele, yang berjudul Pele Burst of the Legend. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share, and comment bila kalian suka video ini. Pencet tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya mendapatkan updatean terbaru dari Top Sport TV. Dan sebagai dukungan untuk channel ini, mari kita mulai ke alur ceritanya. Scene dimulai memperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Diko sedang bermain bola di sebuah gang bersama dengan temannya. Sesampainya di rumah, Diko dimarahi ibunya karena badannya yang kotor. Kemudian Diko pergi untuk mendengarkan sebuah pertandingan bola. Pertandingan Brazil melawan Uruguay pada Piala Dunia 1950. Tetapi Brazil kalah pada saat itu. Semua orang Brazil merasa sedih, termasuk ayahnya Diko. Karena ayah Diko sangat suka sekali dengan permainan bola. Lalu Diko menghampiri ayahnya dan berkata, "Cup for Brazil, bye. I promise." Scene berpindah ke tempat Diko dan ibunya yang sedang bekerja di tempat majikannya. Lalu sang ibu menceritakan pertemuan pertama pada ayahnya. Dan bercerita dulu ayahnya Diko adalah seorang pesepak bola profesional pada zamannya. Pada suatu ketika ayah Diko mengalami cedera lutut dan tidak bisa meraih cita-citanya. Dan sekarang bekerja sebagai petugas kebersihan. Kemudian anak majikan itu pun masuk ke dapur bersama dengan teman-temannya setelah bermain sepak bola. Lalu Diko berkata dia akan menjadi Pele. Namun Diko salah menyebutkan nama pemain bola yang dia maksud. Pemain bola yang dimaksud adalah Bile, kiper klub Pasco. Dari sanalah awal nama Pele, karena hal itu anak majikannya memanggil nama Pele. Setelah itu Diko mengajak teman-temannya untuk mengikuti turnamen sepak bola. Pertandingan demi pertandingan Diko selalu memenangkannya. Tapi tidak ada satupun orang yang memerhatikan mereka. Orang-orang lebih suka menonton tim-tim orang kaya. Anak-anak orang kaya menertawai tim Diko karena tim Diko tidak menggunakan sepatu saat pertandingan. Diko dan teman-temannya sangat ingin memiliki sepatu karena tidak punya uang. Mereka mencuri kacang dan menjualnya di pasar. Tiba-tiba Jose datang dan memanggil Diko dengan sebutan Pele. Karena Diko kesal, lalu mereka berkelahi. Setibanya di rumah, Diko berbohong kepada ibunya dan mengatakan bahwa ia dipukul oleh guru di sekolahnya. Esoknya pada pertandingan final tim Diko melawan tim Jose. Uang hasil menjual kacang kemarin mereka belikan sepatu bekas. Sebelum pertandingan, komentator memanggil nama Diko dengan sebutan Pele. Dari situlah nama Pele melekat pada diri Diko. Pertandingan pun dimulai. Diko sangat mudah dikalahkan oleh tim Jose dengan skor 6-0. Diko pun kesal setelah itu melepas sepatunya. Melihat kejadian itu semua orang menertawakannya. Kecuali ayah Diko hanya melihatinya. Diko membayangkan sedang bermain bola dengan teman-temannya. Dengan permainan yang disebut Ginga, ia membuat penonton kagum. Teman-teman Diko ikut melepas sepatunya dan melakukan permainan Ginga yang sangat indah. Tapi di akhir pertandingan mereka kalah dengan skor 5-6. Namun orang yang tadi menertawakannya kagum dan memanggil namanya dengan sebutan Pele. Masalah muncul setelah pertandingan.
pemilik kacang datang dan mengejar mereka. Diko dan teman-teman pergi ke hutan. Diko dan Diego bersembunyi di dalam lubang, tapi curah hujan sangat tinggi dan membuat tanah longsor. Diko bisa menyelamatkan diri, tetapi Diego masih ada di dalam sana, dan akhirnya Diego pun meninggal. Di rumah, Diko sangat terpukul atas kejadian itu dan berkata mungkin itu semua salahnya. Sejak saat itu Diko berjanji pada ibunya akan menjadi anak yang baik. Pada malam itu, sang ayah memberikan kartu nama De Brito. Ia adalah seorang pencari bakat sepak bola. Namun, ibu Diko hanya menyimpan kartu namanya di laci dan meminta Diego dibawa untuk bekerja. Esok harinya, Diego dan ayahnya pergi untuk bekerja. Pada siang hari, sang ayah mengambil mangga yang sudah matang dan menunjukkan teknik ginga kepada Diko. Ayahnya meminta Diko untuk mencobanya, tetapi Diko menolak karena masih trauma. Bahkan ketika pulang, Diko melihat teman-temannya sedang bermain bola, tetapi dia diam saja. Setiap setelah makan siang, ayahnya selalu menjagling bola dan memasukkan bola tersebut ke dalam tong sampah, tetapi tidak pernah ada yang masuk. Tiba-tiba ada sebuah mangga masuk ke dalam tong sampah. Sejak saat itu Diego rajin berlatih, tapi kesulitan karena mangganya selalu pecah. Namun dia selalu mencobanya dan akhirnya mangga itu tidak pecah. Hal itu selalu dilakukan dengan ayahnya hingga dia tumbuh dewasa. Pada suatu hari, sang ibu melihat Diko bermain. Lalu ia pun menelpon De Brito. Setelah sampainya di rumah, De Brito sudah menunggunya di rumah. Brito mengajak Diko untuk bermain di klub De Santos. Dengar hal itu, Diko sangat senang dan memeluk ibunya. Esoknya Diko pergi meninggalkan keluarganya untuk pergi ke De Santos. Pada saat latihan, Diko dihina oleh pelatihnya karena menggunakan teknik ginga. Pengumuman yang akan bermain di klub De Santos, Diko masuk ke pemain termuda. Diko yang setiap latihan menggunakan teknik ginga disebut-sebut oleh pelatihnya adalah teknik primitif, dan mereka kalau menggunakan itu akan kalah. Pelatih pun berkata, menggunakan teknik Eropa lebih baik daripada menggunakan teknik ginga. Karena tekanan dari pelatih yang harus menggunakan teknik Eropa, dia tidak fokus. Pada saat menendang penalti, Diko tidak mencetak gol. Diko membuat orang-orang kecewa dengannya. Pada malam harinya, Diko menangis dan ingin pergi dari sana. Di stasiun, Diko dihampiri oleh De Brito, dan Diko bercerita, dia tidak bisa bermain seperti pemain-pemain lainnya. Pelatihnya saja mengatakan kalau permainan itu sangat primitif. Kemudian De Brito menceritakan seorang budak Brazil yang keturunan Afrika. Di sana mereka diajari teknik ginga oleh pendiri capoeira. Kemudian teknik capoeira dilarang oleh Brazil. Hingga olahraga sepak bola masuk ke Brazil dan mereka menyalurkan teknik itu ke dalam sepak bola. Namun pada Piala Dunia 1950 Brazil dikalahkan dengan teknik ginga. Pada saat itulah pelatih tidak suka dengan teknik ginga. De Brito mengatakan bahwa teknik ginga sudah ada dalam dirinya. Dengar hal itu, Diko lalu pergi ke klub De Santos. Saat pertandingan, Diko menabrak rekan timnya, lalu terjatuh dan mengingat latihan bersama ayahnya dulu.
Kemudian ia bangkit dan melakukan teknik Ginga, membuat gol dan mengejutkan pelatih dan juga rekan-rekannya. Mulai saat itu pelatih sangat suka padanya. Ia pun mencetak gol dengan teknik Ginga yang belum pernah dilihat oleh orang-orang sebelumnya. Ia naik ke tim junior lalu ke tim pro. Diko banyak menarik orang dengan teknik Gingganya. Di radio pengumuman pemain Piala Dunia, Diko terpilih sebagai pemain termuda Brazil dalam sejarah. Pada saat ingin kembali ke kota, ayahnya memberikan baju yang bertuliskan Pele. Diko berkata, nama itu adalah ejekan dari anak-anak orang kaya. Dan ayahnya berkata itu adalah nama panggilan untuknya saat dia menggunakan teknik Ginga. Dan ayah adalah pemain profesional yang menggunakan teknik Ginga. Pada saat di timnas, Diko melihat Jose, yaitu anak majikan dari ibunya. Diko diminta pelatih untuk tidak menggunakan teknik Ginga pada saat Piala Dunia nanti. I don't want to hear it. It won't happen again. It won't happen again. Pada saat latihan, Diko merasa ragu karena tidak menggunakan teknik Ginga, dan kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Diko mengalami cedera pada lututnya, dan dokter menyarankan untuk beristirahat pada musim ini. Namun pelatih meminta untuk diobati secepat mungkin. Keesokan harinya mereka pergi ke Swedia untuk babak penyisihan. Diko terus dirawat dengan perhatian khusus. Pada saat penyisihan grup, 3 pemain Brazil cedera, termasuk juga Jose. Diko yang masih cedera diminta untuk menggantikan Jose bermain. Pada saat memasuki lapangan, ia ditertawai oleh para penonton karena tubuhnya kecil. Ia adalah pemain termuda Brazil pada saat itu. Diko terus mendapatkan tekanan dari para lawannya. Hasil seri untuk babak pertama. Saat di ruang ganti, Diko meminta maaf kepada Jose dan mengatakan bahwa ia salah selama ini. Jose memuji permainan Diko yang indah pada saat itu. Babak kedua pun dimulai. Jose yang berada di kursi cadangan meyakinkan Diko untuk menggunakan teknik Ginga. Dengan tenang, Diko melewati satu persatu lawan-lawan di depannya. Diko terus melakukan aksinya dan membawa timnas Brazil ke final dan menjadi perhatian media dunia. Sebelum final, pelatih Brazil terlihat depresi karena tidak ada celah untuk mengalahkan tim Swedia. Saat konferensi pers, mereka menghina pemain Brazil yang mereka anggap cacat. Corinthians, formed with a deformed spine and one leg short. Jaume Santos, fullback, he mangled. Berita dunia mengabarkannya dan ayah Diko pun tahu. Di telepon, sang ayah berkata, ini adalah waktunya untuk Pele dan Ginga. Di hotel, para pemain kehilangan kepercayaan dirinya. Diko mengajak mereka membawa bola sampai ke tengah kota.
Waktu final pun tiba. Ketika pelatih masuk, semua pun terdiam. Setelah melihat permainan di hotel, pelatih pun memberi kebebasan untuk Ginga. Ia ingin dunia melihat Brazil. Pertandingan pun dimulai. Di awal pertandingan, Brazil kebobolan dan para penggemar Brazil terdiam. Pele mulai menggunakan teknik Ginganya dan memberi assist pertamanya ke gawang Swedia. Permainan pun kembali dilanjutkan. Brazil kembali mencetak gol. Permainan Ginga Brazil tidak dapat dibendung. Serangan demi serangan terus diluncurkan. Pele dengan teknik Ginganya mulai dikenal dunia sejak saat itu dan membawa Brazil menang atas Swedia dengan kemenangan telak yaitu 5-2. Film ini adalah kisah nyata dari Pele yang membuat kita mengenal sepak bola. Ginga adalah teknik yang indah. Gua ngerekomendit banget nih film buat kalian untuk nonton film aslinya. Banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa ambil. Kayak kerja keras, sabar, pantang menyerah, semuanya ada dalam film ini. Jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, cocol loncengnya, like, comment, and share. Oke? Semoga channel Top Sport TV bisa menceritakan film-film kisah nyata sepak bola profesional. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye. Komen.